Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya apakah KPR rumah syariah diperbolehkan dalam Islam? Kemudian jika menggunakan bank syariah hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan transaksi melebihi kartu kredit, apakah diperbolehkan? KPR apa namanya? KPR syariah. Ya. Apa yang dimaksud dengan KPR syariah ini? Mana yang bertanya? Ini anonim semua tuh pertanyaannya. Anonim. Baik. Kira-kira maksudnya apa yang KPR syariah? Saya bisa jelaskan? Siapa yang pernah melakukannya dengan bank syariah? Ngambil rumah atau Ngambil rumah. Kredit rumah dengan bank syariah. Caranya bagaimana? Yang dikasih oleh bank syariah uang atau rumah? Hah? Uang. Lah, tapi katanya mau beli rumah. Kok dikasih uang? Anda pernah beli beras dikasih oleh penjual beras, nih uang Pak, beli sendiri? Pernah? Beli gado-gado ke ibu, kata ibu, Mak, ini aja uang, beli sendiri nanti bayar berlebih. Pernah seperti itu? Enggak pernah. Hanya di bank syariah yang ada jualan pakai uang yang dikasih oleh si penjual. Biasanya yang diinginkan penjual uang. Kalau ini enggak, malah penjual yang ngasih uang. Tapi jangan senang dulu Anda dapat uang. Anda dapat uang, kemudian Anda bayar sama atau lebih kurang atau berlebih? Berlebih pasti. Tukar uang dengan uang berlebih, itu namanya juga riba. Karena Rasulullah mensyaratkan tukar uang dengan uang harus sama dan tunai. Kata Rasulullah, "Adz-dzahabu biz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mislan bi mislin yadan bi yadin." Tukar uang emas dengan uang emas, uang perak dengan uang perak harus sama dan tunai. Kalau bank ngasih Anda 1 miliar, kemudian Anda pakai buat beli rumah, kemudian Anda bayar lagi ke bank 1,2 miliar atau 1,5 miliar dalam waktu 5 tahun, ini bukan KPR syariah. Ini adalah pinjaman riba. Jelas? Ini riba yang pertamanya. Riba yang selanjutnya, tadi Anda, jadi bagaimana yang syariah Ustaz? Kalau yang syariah, Anda beli rumah tentu dikasih rumah. Anda datang ke bank syariah, Pak, saya mau beli rumah, KPR rumah. Ya udah, sebentar, saya carikan dulu rumah. Spek yang Anda inginkan seperti apa? Begini. Dia datang hubungi pemilik dulu, dia beli dulu. Kan mau jualan dia kan ya? Kan jual beli, namanya bay', murabahah, jual beli. Setelah dapat, dipanggilnya Anda, Pak, saya sudah dapat rumahnya. Kalau Anda setuju, kita buat akad jual beli tidak tunai dengan cara murabahah. Saya beli 1 M, Anda mau beli berapa dari saya dengan cara tidak tunai? Dia bilang, saya bayarnya 5 tahun. Ya kalau gitu, saya jual kepada Anda 1,5 M. Ini boleh, ini betul jualan. Jelas? Ini halal. Ini betul jual rumah dibayar dengan uang tidak tunai. Kalau yang pertama tadi tidak. Kalau bank syariah ngasih uang ke Anda, bilang ke dia, saya tidak mau. Ini bukan jualan rumah namanya. Anda jualan uang. Kalau jualan uang yang syariah harus syaratnya 2, tidak ada pertambahan dan tunai. Berarti apa gunanya lagi? Anda kasih 1 miliar, Anda beri lagi dia 1 miliar. Tapi Anda terima 1 miliar, Anda bayar ke dia 1,2, 1,3, 1,5, ini riba namanya. Riba nasi'ah. Jelas? Sama enggak dengan masa jahiliyah tadi? Pinjam uang 10 dinar, kembali 11 dinar. Rumahnya mana?
Itu terserah Anda, nanti beli sendiri rumah oleh Anda. Saya wakilkan Anda untuk beli rumah. Maka ini tidak syariah. Kemudian yang syariah kedua, setelah dia beli, dibuat akad dengan Anda tidak tunai, silakan bayar DP pada waktu akad. Dalam akad klausul perjanjian jual beli rumah dengan tidak tunai tadi, tidak ada klausa yang menyatakan kalau terlambat membayar angsuran dikenakan penalti. Walaupun pakai bahasa Arab nggak merubah hukum. Karena Abu Jahal pasti pakai bahasa Arab ngomongnya. Tetap haram riba ya riba. Mereka namakan penalti itu dengan gharamatut takhir. Artinya apa? Gharama artinya denda, takhir terlambat. Sama kan penalti. Cuman pakai bahasa Arab. Tidak akan berubah hukum. Ya. Tadi kan ada dalam riba jahiliyah. Saya pinjamkan uang 100 dinar. Terlambat saya berikan pertambahan. Ada tadi di masa Abu Jahal? Ada. Beliau guru sejarah juga ini, akhir. Kepala sekolah beliau Pak Nanang ini. Masya Allah. Ya, maka jangan tertipu. Bilang ke dia, wahai bank syariah, kami sangat senang adanya bank syariah di negara Islam terbesar. Tapi kami ngerti syariah, oleh itu kami buat akad dengan Anda beli rumah betul syariah. Bagaimana? Anda mau pengen gimana? Bilang ke dia, saya mau beli rumah. Speknya seperti ini, 2 lantai, sekian, gedungnya mungkin 200, tanahnya 150, jelaskan speknya. Ini uang. Enggak, saya mau rumah bukan mau uang. Itu Anda katakan wajib. Lah kami SOP-nya seperti ini, tapi katanya kalian syariah. Kalau syariah tentu jual rumah bukan jual uang. Kalau juga uang yang saya terima, apa bedanya Anda dengan bank riba? Bank riba ngasih uang juga, Anda juga ngasih uang. Tapi kalau Anda ngasih rumah ke saya, itu betul. Ya, minta seperti itu ke mereka. Kalau bilang, oh nggak bisa kami. Kalau nggak bisa ya sudah, saya pun nggak mau masuk neraka gara-gara rumah. Biarlah sampai mati saya ngontrak atau mati masuk surga. Di surga nanti saya tinggal selama-lamanya di rumah yang luas, bisa pakai semua berlian di dinding rumah saya. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Dan tinggal selama-lamanya di sana. Di dunia dapat pun Anda rumah dengan harga 1 miliar tadi, tapi pakai riba, berapa lama hidup di dunia? 100 tahun? Tidak ada. Anggap 100 tahun. Tapi setelah itu selama-lamanya Anda di neraka. Orang yang punya logika, punya akal, tidak akan berani bermaksiat kepada Allah dalam hal ini. Gara-gara 100 tahun di dunia enak, kemudian selama-lamanya dalam kehancuran. Rasulullah mensifati tentang bagaimana utia bi an'ami ahli dunia, dibawakan orang yang paling mendapat nikmat hidup di dunia paling banyak, nggak pernah sakit, uangnya banyak, istrinya sehat, banyak juga, anaknya juga banyak. Ya alhamdulillah, karena uang banyak, istri jadi banyak, anak pun jadi banyak. Alhamdulillah, tidak pernah sengsara, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluhkan, seluruh ekonomi cukup. Hidup dengan lama di dunia. Lalu didatangkan dia dan dicelupkan ke neraka sesaat. Dikeluarin lagi. Ditanya kepada dia, pernah ingatkah engkau bahwa di dunia itu hidupnya enak? Lupa dia bahwa dia pernah hidup enak. Hanya sesaat dicelupkan ke neraka. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling buruk nasibnya di dunia dan dicelupkan ke surga 1 celupan, kemudian diangkat. Ditanya dia, pernahkah engkau merasa hidup tidak enak di dunia? Lupa dia. Maka orang yang jenius, orang yang pintar dan berakal, tidak mau mengganti sesuatu yang abadi dan kekal
dengan sesaat di dunia. Jelas? Maka minta kepada bank syariah tadi klausal denda keterlambatan saya tidak mau. Kira-kira bank tadi mau nggak menghapusnya? Mau atau tidak? Kata siapa tidak mau? Dia kan jualan. Iya atau tidak? Kalau dia nggak mau, saya bilang saya nggak jadi beli. Selesai urusan. Anda kan tahu penyakit Anda. Sering saya gambarkan ya ikhwan. Orang yang tahu penyakit dirinya dia selamat. Orang yang tahu bahwa dia sakit gula, ketika disodorin air pasti dia tanya, ini ada gula atau tidak? Iya atau tidak? Kalau pakai gula jadi nggak diminum. Walaupun yang menyodorkan adalah DKM atau siapa punya darah ditolak. Iya atau tidak? Karena dia tahu penyakit dirinya. Belanja juga begitu dia. Dia kolesterol, asam urat, penyakit gula, macam-macam. Ketika dia beli bakso, tentu dia bilang darah tinggi. Pak, beli bakso nggak pakai garam, nggak pakai mie kuning, nggak pakai apa lagi? Hah? Kuah nggak pakai kuah, baksonya aja. Kan beli bakso. Mau nggak tukang baksonya jual? Mau apa tidak? Mau. Kenapa bakso mau? Kenapa bank syariah nggak mau? Nggak mungkin. Kalau Anda yang belanja semuanya mau ya akhi. Dia kan mau uang yang penting. Yang penting Anda tahu sakit diri Anda. Kalau dia bilang enggak, bakso saya template seperti ini. Ini enggak boleh ada yang enggak. Ya udah saya enggak jadi beli. Bisa? Bisa. Yang penting Anda mengerti dan tahu risiko yang akan Anda hadapi, yaitu berperang melawan Allah bila Anda melakukan riba. Ada salah seorang murid saya, maaf kalau saya ceritanya terlalu panjang ya, karena senang saja melihat jemaah yang begitu antusias ingin tahu riba. Ada seorang murid saya, dia mendampingi salah seorang temannya buka outlet salah satu franchise yang dia mendampingi kesyariahannya di CCM, Cibinong City Mall. Di sana untuk kontrak outlet dia buka outlet bebek, ada bebek, satu bebek produk di situ. Dia buka outlet di situ dengan nilai kontrak harus ngontrak itu selama 10 tahun. Bayar untuk 3 tahun di depan, kemudian tahun selanjutnya menyicil per tahunnya. Tapi 3 tahun di depan bayar dengan harga seluruhannya 1,4 M untuk outlet tadi. Tapi dibaca oleh teman saya tadi, dalam klausalnya ada denda keterlambatan, bahwa kalau terlambat membayarkan kontrak pertahunannya akan ada denda, dikenakan denda 0, sekian kali hari kali segala macam. Riba jelas itu kan ya. Lalu teman saya yang mendampingi kesyariahan outlet ini, dia bilang ini enggak benar akhi. Lalu teman itu nelfon saya, kata yang punya outlet, gimana kata dia, di sini non muslim yang punya, masa kita ngomong masalah riba-riba segala macam. Kata dia, saya telepon Ustaz Arwandi dulu, dia nelfon ke saya, Ustaz ini begini kasusnya Ustaz. Ya udah, kalau dia tidak mau, ya udah kita berlepas diri, Anda jangan dampingi lagi dia, katakan saya enggak berani lagi karena Anda sudah berbuat riba. Lalu dia siap, ya udah siap, perjuangkanlah. Dia perjuangkan. Datang dia ke manajemen mall tadi. Kata dia, Pak, saya enggak mau klausal denda keterlambatan ini karena ini riba, bukan apa-apa. Ya, saya insya Allah pasti bayar. Cuman saya takut dengan azab Allah dalam riba. Saya enggak mau ini klausal ini. Tolong dihapus. Ya. Terus kata manajemennya, lalu nanti kalau Anda enggak bayar bagaimana? Kenapa enggak bayar? Ini kan 3 tahun pertama kami sudah bayar cash. Ya,
Kalau 3 tahun pertama kami sudah bayar cash, berarti selama 3 tahun kami tidak akan terlambat. Dan Anda simpanlah itu. Setiap tahunnya kami bayar. Artinya 3 tahun sudah dibayar, 3 tahun pertama. Tapi dia bayar lagi tahun yang keempat. Dianggap tahun pertama yang 3 ini simpanan. Berarti tidak akan terlambat selama 3 tahun kan ya. Artinya kalau 3 tahun terlambat masih ada cadangan dia. Tolong hapuskan kata-kata klausul riba itu ada denda keterlambatan. Tapi dasar kafir ya kafir. Non muslim dia bilang enggak bisa dihilangkan. Lalu kata teman saya ini, mana dirut mall ini, saya ingin bicara. Kata dia, ini nomor WA-nya. Di WA oleh teman saya minta tolong buang klausul ini karena mengandung unsur riba dan ini haram dalam agama kami. Ya. Kalau Anda tidak setuju, ya, maka kontrak 1,4 M saya batalkan. Kira-kira apa jawaban dirutnya? Ya udah Pak, setuju, buang aja kata dia. Daripada 1,4 M hilang, cuman ngerubah satu kata, udah buang aja Pak. Ada lagi Pak yang mau dibuang, kata dirut. Yang penting Anda ngerti penyakit Anda ya akhi. Jelas? Ini yang penting hidup sebagai muslim dan muslimah. Kita mengerti penyakit kita. Apapun diminta oleh orang, saya tidak mau menggadaikan, menukar dunia yang sebentar ini dengan neraka yang sekali injak di kaki Anda mendidih kepala Anda. Tahu arti mendidih itu? Bukan mencair loh. Ya. Kalau dari benda padat mencair itu berapa panasnya itu? Dan kali itu langsung, ini tidak ada jarak 2 meter, 2 meter, 3 meter, 2 meter 10 untuk ada. Bukan, saya itu maksud umpamakan yang tertinggi. Dengan jarak 2 meter 10, tetapi bukan mencair, mendidih. Benda padat mendidih. Besi mencair itu butuh ribuan derajat Celcius, tapi besi mencair dan langsung mendidih. Kemudian mati, kemudian diberi Allah lagi nyawa, merasakan sakit. Liyadzuqul azab, agar mereka rasakan azab. Bukan mendidih mati kemudian tidak ada lagi cerita, tidak. Mati mendidih diberi Allah lagi kemudian nyawa, rasakan sakitnya. Sampai kapan? 1000 tahun di neraka? Tidak. 1.000.000 tahun? Tidak. 1.000.000.000 tahun? Tidak. 1.000.000.000 tahun? Tidak. Karena itu masih berakhir, belum kekal namanya. Kalau yang kekal itu tidak ada ujungnya, maka sangat rugi, sangat bodoh. Maka Allah dalam Al-Quran sering mengatakan, apakah kalian tidak berakal? Betul tidak berakal. Orang yang menukar kesenangan sejenak dengan kehancuran sampai waktu tidak terhingga dengan tingkat kehancuran yang luar biasa. Baik, jazakumullah khair. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai